Pengantin akan memasuki ruangan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Every last breath, this day I cherish. You look so beautiful in white tonight. What we had is diamonds, but love is endless. And with this ring, stay to the world. You're my every reason. You all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in white tonight. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat saudara kami ini yang hendak melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari awal hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun makan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Musik.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga mulia. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam rasa syukur dan kasih kami Tuhan, kami mau meminta kepadamu biarlah kiranya Tuhanlah yang semakin memberkati kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini Tuhan, dikala kami menghadiri pesta pemberkatan pernikahan Saudara Gunawan dan Saudari Septiani Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, agar mereka dapat menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Engkau. Di tengah-tengah acara ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan berkati juga Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, hingga firman-Mu dapat menyentuh setiap aspek kehidupan kami, terlebih lagi kehidupan kami yang berkeluarga. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di acara pemberkatan pernikahan Gunawan Aratua Pardede dengan Septiani Dewi Mariati Boru Situmorang, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga, beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Sekali lagi saya bacakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak bersyukur hari ini kita dapat hadir di tengah-tengah acara pemberkatan pernikahan Gunawan Aratua dengan Septiani Dewi Mariati. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sudah kena 5L, lemah, letih, lesu, lemas, lunglai kan? Dan mungkin di antara kita ada yang nomor antrinya antri terakhir di dalam marsalon. Hingga mulai dari jam 2 udah ngantri, enggak dipegang-pegang sampai jam 5. Belum lagi disasa, udah naik duluan sasak kita. Karena menunggu terlalu lama kan. Nah, sampai di gereja ini, tibalah kita untuk menyaksikan pemberkatan pernikahan mereka berdua. Sembari menjadi saksi di tonga-tongani pernikahan mereka. Nah, saya melihat dari depan ini, masih nyanyi saja sudah ada yang ngantuk. Karena memang letih. Masih nyanyi loh, kami puji dengan riang loh lagunya. Bukan ku menyembahmu, kalau ku menyembahmu bisa jadi kan agak tutup mata dia. Ku menyembahmu, agak tutup mata dia langsung ngantuk kan gitu. Ini kami puji dengan riang loh. Kami puji dengan riang, tapi karena keletihan jadi nggak nyanyi lagi. Bahkan mata pun tambah lagi pakai bulu mata palsu ago. Nggak ngantuk aja pun dari tarik-tarik mata kita, apalagi lah ngantuk. Nang minoto begete. Margogo makaina. Asa margogo mabege hatan itu hatta. Kalau saya khotbah nggak usah panjang-panjang. Sikit pun asal bermanfaat dapat didengar. Jadi mari pakai waktu yang sikit ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Menyatakan kepada kita dengan hikmat
hikmat rumah didirikan. Dan tidak sampai di situ, ada kelanjutannya. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kata-kata ini, sudah bisa kita dapat mengerti kemana yang mau diarahkan inang pendeta ini, khotbah ini. Dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Berarti setelah rumahnya berdiri harus ada kepandaian mengelola supaya rumah itu tetap bertahan. Nah, rumah yang dimaksudkan di sini bukan tafsiran Arafiah. Oh, rumah yang terdiri dari beberapa kamar. Yaitu ada kamar tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi dan ada kamar-kamar yang lainnya. Bukan hanya itu. Tapi rumah yang dimaksudkan di sini adalah membentuk suasana, membentuk kehidupan yang baru, kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan hikmat. Hikmat yang daripada Tuhanlah yang mau dipakai untuk mendirikan satu rumah tangga. Nah, dengan hikmat Septiani udah keliling-keliling dari Depok ke sana, jatuhnya ke Batam. Dengan seorang yang mirip India. Hitam manis ya, Sep? Habis manisnya? Iya, nggak mungkin habis manisnya kan? Karena terus akan dibumbui dengan kehidupan pernikahan. Jangan pikir dari hitamnya ada keraguan Sep? Enggak, udah yakin. Kayak Inang tadi 1000%. Dengan hikmat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan udah lama nih tunjukkan yang terbaik. Begitu juga dengan si Gunawan. Seseorang yang sangat susah membuka hati kepada orang lain. Tapi entah kenapa di dalam pertemuannya dengan Septi kayaknya hatinya langsung terbuka. Hingga mereka pun menjalin hubungan. Dan di dalam hubungan ini mereka terus menghadapi apa yang namanya pertanyaan demi pertanyaan dalam hati. Apakah ini Tuhan? Apakah ini yang terbaik yang akan kau berikan bagiku? Karena kalau sudah menerima pemberkatan pernikahan, bagaimanapun perawakannya, bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun perubahan wajahnya, mesti bisa kita bilang bahwa dia adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Iya, perhatikan dulu pasangannya yang udah lama menikah. Kalau pas kayak gini diperhatikan, ya kidoiba, baga doiba nalana makeover teh. Arong doa kaina na di roko namang nakis ya jabu dang utad daho main na. Bahaya, mulu ngadang ditad dabia teh. Nah, kalau kita melihat sekarang, kalau dari polesan cantik, tapi setelah berumah tangga ternyata polesan itu nomor sekian. Yang pertama adalah ketika dia cerita tentang kehidupan keluarganya. Bagaimana keluargamu? Jarang para suami, jarang para istri berkata yang pertama, istriku cantik kali bah. Enggak. Tapi yang pertama sekali dia ucapkan adalah, istriku adalah yang terbaik. Memberi hati, memberi perhatian di tengah-tengah keluarga. Hingga memang ini yang menjadi poin yang pertama. Jadi pada saat ini yang mau dinyatakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah dengan hikmat rumah didirikan. Rumah yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang baru. Dirikanlah itu di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Nah, setelah itu, setelah didirikan, maka kata yang berikutnya adalah dengan kepandaian itu ditegakkan. Maka pas sekali seperti apa yang kata orang, tidak ada pernah kata tamat di dalam
rumah tangga, gak ada. Maka kalau tidak ada kata tamat, kepandaian dalam diri kita ini harus terus diuji. Harus terus diuji. Tapi jangan bayangkan kita pandai dalam semuanya. Kalau kita pandai dalam semuanya, maka keperfekan itu ada pada kita. Ada orang pintar di dalam menata rumah. Ada orang pintar di dalam memasak. Ada orang pintar di dalam manajemen keuangan. Ada orang pintar di dalam hal yang lainnya. Tapi setiap kita yang kurang pintar harus belajar untuk dapat pintar. Jadi jangan diantara kita menyatakan, iya aku memang gak pintar loh masak, jadi gak masak kita di rumah. Iya aku gak pintar loh menata rumah, jadi rumahnya begitu-begitu saja. Tapi pada saat ini kita dituntut untuk kita memiliki kepandaian. Untuk tetap menegakkan rumah tangga itu. Saya mempunyai seorang mama yang kalau beli perabot maunya dari Jepara asli. Lalu dia beli lemari yang Jepara. Kalau bisa pokoknya kualitas kayunya baguslah. Dia tempah. Tapi kekurangannya dia sedikit pembosan. Bukan bosan terhadap barangnya, tapi terhadap suasana yang ada di tengah-tengah rumah tersebut. Hingga sebulan sekali aturannya kursi di sini pindah kemari. Aturannya lemari di sini pindah kemari. Bahkan bisa dibuat pindah di tengah-tengah. Alay, ketika memindahkan ini terjadilah keributan di dalam rumah tangga. Karena gak bisa dia sendiri mendorongnya kan. Mesti dipanggillah bapak, almarhum bapak. Almarhum bapak kami ini hebat kali. Pakaiannya pun gak mau, dia mau kayak mana pun gak pala peduli. Jadi ketika mendorong lemari ini dia langsung akan repot. Nak tuma godo dibolok kos sudeon. Olah non nama karejo saya lisa bulan. Torenda do. Dia nggak pengen ini dirombak-rombak. Yang begitu-begitulah. Itu masih dalam mendesain rumah. Akan timbul persoalan. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi apapun itu ditekankan bagi kita pada saat ini untuk tetap memiliki kepandaian di dalam mengelola rumah tangga kita. Supaya rumah tangga kita itu dapat tegak. Nanti akan belajar setahap demi setahap. Gunawan akan belajar bagaimana lebih memahami Septi. Septi pun akan belajar bagaimana lebih memahami Gunawan. Hingga proses rumah tangga adalah proses belajar menerima kekurangan dan kelebihan. Akan timbul banyak persoalan. Akan timbul banyak tantangan. Tapi hikmat yang daripada Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk memiliki kepandaian menegakkan rumah tangga itu. Jadi sangat sederhana ayat ini. Dengan hikmat rumah kudirikan, dengan kepandaian itu kutegakkan. Pandai-pandailah mengelola perasaan. Jadi kelak kalau ditanya, gimana Sep, enak yang berumah tangga itu? Susah-susah bahagia lanang, ngaboraton. Godang susah nah daripada bahagia nah kan? Susah-susah bahagia nah. Harus tetap nyatakan bahagia karena kita mau memanage perasaan kita, memanage kehidupan kita untuk lebih pandai dan pandai lagi. Supaya keluarga itu dapat ditegakkan. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama dulu mengucapkan
kalimat ini. Dengan hikmat rumah kudirikan. 2, 2, 3 ya. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya. Mari terimalah hikmat yang daripada Tuhan. Hingga kekurangan demi kekurangan yang kita alami sekarang dalam rumah tangga kita dapat tetap tegak berdiri. Karena Tuhan memberikan kecakapan kepada kita untuk kita tetap membina rumah tangga kita dengan baik. Isilah segala sesuatunya dengan kebahagiaan, bukan dengan penderitaan. Kalaupun penderitaan itu menghampiri, ingatlah bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak diberkati Tuhan. Setiap rumah tangga adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Itu kembali kami mengucapkan kalimat terakhir dari kami. Ketika Gunawan dan Septi memasuki rumah tangga, jangan cari kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Jangan cari itu, tapi ciptakanlah kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Hingga kita tidak menuntut, tapi mengintrospeksi diri kita sendiri. Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Baik itu kehidupan yang baru dalam rumah tangga kami, baik kehidupan di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Maka firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, biarlah kiranya kami dapat melakukan itu dengan hikmat kepandaian yang Kau berikan. Hingga kami tetap menjadi pribadi yang mau belajar, terus belajar mengasihi Engkau di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kami. Hingga kami hidup di dalam kebahagiaan rumah tangga. Bukan hidup di dalam persoalan demi persoalan saja. Karena kami tahu Tuhan, persoalan itu akan segera berlalu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati saudara kami Gunawan dan saudara kami Septiani Tuhan. Hingga mereka benar-benar mendirikan rumah di dalam hikmat dan menegakkannya di dalam kepandaian satu dengan yang lain. Ampunkan dosa dan kebersalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Jadi pada saat ini akan mengadakan mempelai, akan memohon restu kepada orang tua. Jadi pada saat ini kami mengundang kedua orang tua mempelai pengantin supaya berdiri di tempat masing-masing. Saudara berdua yang dikasihi Allah, saudara bermaksud hendak melaksanakan perkawinan atau membentuk satu keluarga, dan sebagai orang Kristen, kami tidak ingin memulai dan melangsungkannya seperti cara orang-orang kafir. Oleh karena itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen setelah Allah menjadikan manusia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan dia perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Beginilah firman Allah kepada laki-laki atau suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Janganlah engkau berlaku kasar terhadap dia. Hormatilah mereka atau istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Selanjutnya, beginilah firman Allah kepada perempuan atau istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala jemaat, hendaklah perilakumu itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Jadi hendaklah kamu berdua menjadi pelaku firman Allah. Lakukanlah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, karena kasih itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Kamu berdua telah mendengar firman Allah tentang dasar perkawinan, pembentukan keluarga orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Gunawan Aratua Pardede. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat baik baginya dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan Septiani Dewi Mariati Situmorang melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati ikhlas, jawablah. Iya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan, Septiani Dewi Mariati Situmorang, yang telah dipinang oleh saudara Gunawan Aratua Pardede menjadi teman hidup atau istrinya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari mengkehendaki Gunawan Aratua Pardede menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat baik kepada dia dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Damang Dainang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum mereka menerima pemberkatan pernikahan melalui hambanya, pada saat ini mereka akan mengadakan acara tukar cincin.
sebagai simbolis di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kan cincin ini yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kalaupun mereka diawali dengan pertemuan, tapi mereka yakin bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan diakhiri dengan kematian yang memisahkan. Jadi kita akan dengarkan mereka menyampaikan acara tukar cincin pada saat ini. Saya, Gunawan Aratua Pardede, akan menyematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu, Septiani Dewi Mariati Boru Situmorang. Saya akan menjadi suami terbaik untukmu. Semoga kita diberkati Tuhan. Saya, Septiani Dewi Mariati Boru Situmorang, menyematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih saya kepadamu, Gunawan Arutua Pardede. Semoga saya menjadi istri terbaik untukmu dan Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, saya persilakan untuk saling berjabat tangan. Saya adalah hamba Allah yang menyatakan janjinya kepada kamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya menyatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Kau telah memberkati perkawinan ini, dan mereka Kau panggil memulai satu kehidupan keluarga sesuai dengan perintah firman-Mu dengan ikhlas. Mereka telah mengiyakan bahwa mereka satu dalam hati, pikiran, kasih dan kekuatan selama hidupnya. Materaikanlah kasih dan damai sejahtera dalam diri mereka, supaya mereka tetap satu, baik dalam sukacita maupun dalam kesusahan. Kiranya berkat perkawinan yang telah Kau berikan itu telah tetap kekal bagi mereka sampai selama-lamanya, agar mereka tidak bercerai kecuali oleh karena kematian. Lindungi dan kuduskanlah mereka dengan kuasa Roh-Mu, supaya mereka tetap yakin dan percaya kepadamu dari sejak awal perkawinan ini sampai akhir hidup mereka. Dengar dan kuatkanlah serta kabulkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kami mengundang pengantin untuk maju ke depan menandatangani akte perkawinan.
Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tidaklah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Kaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia ini dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama meminta di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Iya, jemaat kami persilakan untuk duduk. Tiki waktu ini kami akan berfoto langsung dengan pengajar. Saudara Gunawan, saudari Setiani, semua kegiatan kegiatan, kegiatan Majalo, masuk Kapolres Sarikyo, sejulu kegiatan, di Batu Bangkiat Bersama Cendramata, artinya anak kawasan namun
baru ima dihabirang tahun. Di sima hita manginang mangatonidahan nalas dohot minum aik si tio-tio. Laos di sima hita nona manginang dinalau majalo dohot pasahaton adat nahobar tu si habatahota. Songon ima hatasyak kami suhut para anak mau lihat ma dihita saluhutna. Mau lihat di Ido dihita hamu kadamang doha dainang terlumumi mahita udangan di poparan di putua situ orang si pitu ama alana ibaga satikion berlanjut do amang ulauta rak mahita anon tu bagas naung pina tu pani pamuruota marga pardede. Jadi morotung pe hurang gajang manangoti hatana hupas hatami tu hamu ibaga satikion Tuhan mana bagajakon mau lihat ma dihita saluhuna horas ma dihita.